Nah, sahabat Daai, kita hari ini bakal war takjil dan kita akan cari kira-kira apa nih jajanan-jajanan yang cocok untuk berbuka puasa. Ini di depanku udah ada lontong yang tadi kita beli. Yuk kita coba bagi-bagiin ya sahabat Daai. Mochinya semuanya gembul-gembul nih sahabat Daai. Kelihatan banget kan kenyalnya kayak apa. Oke, mari Cop. Mari kita coba. Jadi dalamnya ada selai coklat, terus di atasnya ada stroberi. Tadi kita udah berburu takjil di daerah Kebonjeruk. Aku juga lagi berada di Warung Sunda. Kita mulai buka dengan asinan Jakarta terlebih dahulu, sahabat Daai. Oke, mari Cok. Mari kita coba. Seger banget, sahabat Daai. Aku sukanya dia bukan tipikal bumbu kacang yang bikin belenek. Apalagi sayurannya kan crunchy-crunchy kan. Jadi waktu dimakan tuh enak banget, sahabat Daai. Lebaran tiba. Hai Sobat Daai, wah Lebaran bentar lagi nih. Dan kebetulan Richard lagi di Jakarta Barat, katanya di situ banyak takjil nih dengar-dengar dari sahabat Daai semua. Daripada penasaran, mending langsung aja ya kita ikutin. Nah, sahabat-sahabat Daai, hari ini adalah episode spesial Ramadan. Dan FYI nih, katanya di Jakarta Barat ini banyak banget spot-spot yang menjual takjil-takjil yang bisa kita cobain semuanya ya kan. Dan aku juga nggak mau kalah saing. Aku bakalan ikutan war takjil juga bersama teman-teman sahabat Daai di rumah. Nah, pasti sahabat-sahabat Daai di rumah juga pada penasaran kira-kira nanti war takjil kita bakalan dapet takjil apa aja ya kan. Makanya jangan kemana-mana, tetap saksikan dan pantengin terus cerita dan rasa. Makan enak, makan sehat. Let's go! Yuhu, kita mau war takjil dulu nih Sobat Daai. Kira-kira Richard dapat takjil apa aja ya untuk buka puasa? Nah, sahabat Daai, kita hari ini bakal war takjil dan kita akan cari kira-kira apa nih jajanan-jajanan yang sekiranya cocok untuk berbuka puasa. Tentunya kita akan cari juga seru-seruan. Tapi ingat, aku sendiri pun hari ini sudah bawa wadah kontainer sendiri, jadi kita nggak perlu yang namanya kantong plastik lagi. Sekalian kita menjaga lingkungan dan aku juga udah bawa nampan supaya nanti kita bisa berbagi-bagi takjil untuk para teman-teman sahabat Daai yang menjalankan ibadah puasa. Oke, let's go, kita ikutin, kita cari keliling langsung. Yuk, sahabat-sahabat Daai. Wow. Silakan Kak. Halo Mas. Silakan. Es teler ya Kak. Ini lagi jualan apa sih? Es teler kita Kak. Oh, es teler. Iya. Oke, boleh deh, aku mau deh. Tapi Mau masukin satu? ke sini ya, Oh, boleh. supaya nggak usah pakai Iya. gelas plastik. Pakai semua. Pakai semuanya. Oke. Nah, sahabat Daai, jadi aku sekarang bakalan nyari yang manis-manis dulu untuk berbuka puasa karena pastinya setelah kita berpuasa seharian, kita pasti kan butuh sesuatu yang manis-manis untuk buka puasa kan. Nah, ini udah di depan aku ada es teler. Kita langsung intip ada apa aja di dalam es teler itu. Yuk. Wah, isian es telernya melimpah banget nih. Tahan, masih puasa nih. Kita cari menu takjil lainnya yuk. Oh, wah, gorengan kesukaanku. Hai, Ibu. Iya. Aku mau beli lontongnya buat dibagi-bagiin. Iya. Aku mau 10 Iya. sama mau risolesnya 5. Ini risoles isi apa aja sih? Ini sih sayuran. Oh, sayuran aja. Oke, Iya. boleh. Berarti aku mau ini 5, tapi ditaruhnya di kontainer ya. Nah, ini dia nih yang menu wajibnya. Gorengan nih, nggak boleh dilewatin ya kan? Aku sudah beli lontong dan juga risoles untuk kita bagi-bagi takjil nanti. Kita langsung liatin keliling lagi ada apa aja nanti kita bakalan temuin ya, sahabat Daai. Let's go! Oh, wow. Ini ada jual apa aja nih, Mas? Kita ada mochi Kak, mochi, banana puding. Oh, ini lagi viral itu kan? Ini yang lagi banana viral puding nih, ya? Kak. Oke. Kalau gitu aku mau yang strawberry. Ini apa? Ini karamel Kak, Oke, yang karamel sama yang coklat. coklat ya? Iya. Oke, 3. Sama mochinya aku juga mau yang strawberry, coklat sama mangga ya? Strawberry, coklat sama mangga. Oke. Mochinya gemoy-gemoy banget sahabat Daai. Banana pudingnya juga nggak kalah menarik nih, ditambah selai stroberi yang kelihatan makin cantik.
Nah, sahabat Daai, tadi aku udah nyariin yang manis-manis karena aku mau nyobain yang seger-seger, yang asam-asam. Dan tentunya aku juga bawa tumbler sendiri. Jadi kita jangan pakai plastik sekali pakai lagi ya, sahabat-sahabat Daai di rumah. Yuk kita langsung beli. Saatnya kita cari yang segar-segar nih sahabat Daai, biar tenggorokan jadi plong saat buka puasa. Nah, sahabat Daai, tadi kita udah berburu takjil juga. Di sini di depanku udah ada lontong yang tadi kita beli. Dan aku juga bakalan mungkin berbagi sedikit dengan teman-teman ataupun sahabat-sahabat Daai yang ada di daerah Jakarta Barat, Kebonjeruk tentunya. Yuk kita coba bagi-bagiin ya sahabat Daai. Yeay, kita temenin Richard yuk buat berbagi takjil. Kalian juga jangan lupa ya untuk berbagi di bulan yang suci Ramadan ini. Biar makin nambah berkah puasa. Nah, sahabat-sahabat Daai, tadi kita udah war takjil, udah berbagi juga. Tentunya aku nggak mau kalah ketinggalan, aku mau ikutan untuk berbuka puasa juga karena tadi udah waktunya azan. Untuk sahabat-sahabat Daai di rumah, selamat berbuka puasa ya sahabat-sahabat Daai di rumah. Nah, jadi aku pertama kali mau cobain adalah mochi mangga. Ini kelihatan banget, mochinya itu gembul-gembul ya, sahabat Daai bisa lihat. Wow, warnanya juga cakep banget. Mari Kicop, mari kita coba. Potongan buah mangga dan krim ya, berpadu banget nih sama rasanya sahabat Daai. Enak. Jadi dalamnya itu ada krim, terus ada potongan buah mangganya juga sahabat Daai. Wah, enak sahabat Daai, enak banget. Next, salah satu yang sangat menggugah selera nih sahabat Daai, mochi stroberinya. Bayangin ini mochi stroberinya segede-gede ini semua tadi sahabat Daai. Mochinya semuanya gembul-gembul nih sahabat Daai. Kelihatan banget kan kenyalnya kayak apa. Oke, mari Kicop, mari kita coba. Perpaduan asam dari stroberi dan manis dari coklatnya bikin rasanya balance. Jadi dalamnya ada selai coklat, terus di atasnya ada stroberi. Jadi manis ketemu asam, balance banget sahabat Daai. Next, aku juga mau cobain yang rasa coklatnya nih sahabat Daai. Bentuknya cantik banget ya, kayak Chewy Dubai Cookie yang lagi viral ya sahabat Daai. Mari Kicop, mari kita coba. Mochi double coklatnya enak banget, cocok buat para pecinta coklat. Wah, isi fillingnya mirip sama yang strawberry tadi, tapi ini kena adonan luarnya juga coklat, jadi dia kayak double coklat gitu loh sahabat Daai. Wah, udah makan yang manis-manis, kita harus awali juga dengan yang manis-manis, betul nggak sahabat Daai? Nah sahabat Daai, ini es sirsak yang tadi aku beli, dalamnya juga udah toppingnya lengkap banget. Mari Kicop, mari kita coba. Seger banget sahabat Daai. Kita makan juga buah-buahannya ya sahabat Daai. Lucu banget di bentuknya jeruk nih. Mari Kicop, mari kita coba. Kenyal banget. Kesegarannya sih udah nggak perlu ditanya sahabat Daai. Bisa dilihat sendiri kan dari isian buah yang berlimpah gini. Seger banget. Untuk berbuka puasa, paling cocok minum yang seger-seger dan yang manis-manis tentunya sahabat Daai. Next, udah makan yang manis, kita lanjut makan yang asin-asin nih sahabat Daai. Ada risole sayur, my favorite. Mari Kicop, mari kita coba. Risol dengan isian full sayur emang paling pas jadi pilihan saat buka puasa. Ini kalau sore-sore sahabat Daai beli, sampai rumah tinggal di air fryer biar dia lebih garing lagi, pasti enak banget sahabat Daai. Dan isinya full banget tuh sahabat Daai bisa lihat. Kita lanjut, cobain yang lagi viral nih sahabat Daai. Ini adalah banana pudding. Dan aku tadi udah beli 3 rasa juga. Kita cobain dulu yang dari stroberinya ya. Mari Kicop, mari kita coba. Rasanya kayak es krim strawberry. Enak sahabat Daai. Oh wow. Aku kira rasanya itu bakalan yang enek krim. Ternyata rasanya tuh kayak makan ice cream strawberry sahabat-sahabat Daai. Jadi dia nggak cuma creamy doang, tapi ada bite size dari stroberinya yang dicop gitu. Jadi ketika kita gigit ada sensasi gigitan stroberinya. Terus juga di sini ada cheese squid-nya. Nih, jadi ini egg drop biscuits. Terbuatnya biasanya dari meringue, dari tepung, gula. Terus dia di leave overnight, di chilled overnight sama si krim-krimnya. Jadi dia ngerembes sampai ke dalam.
Mari kita coba. Karena udah di chilled overnight, jadi dia rasa si egg drops-nya itu kayak sponge cake. Ini bakalan lebih enak kalau sahabat Daai ketika udah beli takjil waktu sore-sore gitu, sahabat Daai masukin dulu ke kulkas atau ke freezer tuh, biar dingin-dingin. Ini aja nggak dingin enak, apalagi dingin sahabat Daai. Terus yang ini kita cobain rasa coklatnya juga. Mari kita coba. Wow, rasa dan tekstur varian coklatnya unik banget. Wajib dicoba ya sahabat Daai. Yang coklat ternyata ada potongan chunks dari dark chocolate compound. Jadi ada kerasa kayak batang coklat setiap kita gigit gitu sahabat Daai. Unik. Next kita cobain yang karamel, one of the most best seller varian kata penjualnya nih sahabat Daai. Mari kita coba. Ini dia gongnya, banana puding dengan topping karamel. Ternyata yang ini banana puding tapi toppingnya karamel sahabat Daai. Jadi rasanya tuh dominan pisang. Jadi ada pisang fresh yang dipotong-potong. Terus rasanya digabungin sama krimnya and then di drizzle sama karamel. Jadi ada rasa salty dari si karamelnya itself. Enak banget sahabat Daai. Next, aku mau cobain yang gak kalah seger sahabat Daai. Yaitu ada es teler. Kata penjualnya tadi, es telernya itu pakai bahan-bahan premium semua. Dan tadi sahabat Daai juga lihat kan, ada pakai alpukat mentega, ada pakai pacar Cina, ada pakai cincau, agar hijau, lalu juga ada kelapa muda asli sahabat Daai. Wow. Mari kita coba. Creamy susu dan wangi pandan serta isian premium yang berlimpah cocok banget nih buat menu buka puasa. Rasanya itu creamy susu, tapi ada wangi pandan yang bener-bener enak, yang bikin rasanya itu jadi delicate. Jadi kayak wangi pandannya itu menyelimuti indera perasa kita, tapi ada creaminess dari susunya. Dan karena ada kelapa mudanya di sini, rasanya tuh jadi creamy, gurih, enak banget sahabat Daai. Dan ada wangi nangka yang benar-benar khas kan. Jadi bikin rasanya tuh lebih komplit gitu sahabat Daai. Enak banget sahabat Daai, kenyal-kenyal, full tekstur. Enak banget, pokoknya sahabat Daai harus cobain kalau lagi main ke daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat ya sahabat Daai. Kita mulai buka dengan asinan Jakarta terlebih dahulu sahabat Daai. Oke, mari kita coba. Seger banget sahabat Daai. Nah, apalagi sayurannya kan crunchy kan. Jadi waktu dimakan tuh enak banget sahabat Daai. Sahabat Daai, tadi kita udah seru-seruan, kita udah war takjil. Kayaknya rasanya kurang lengkap kalau kita nggak makan berat juga, betul nggak? Nah makanya di belakangku sudah ada salah satu warung favoritku, yakni warung Sunda. Kira-kira ada apa aja? Pasti teman-teman pada penasaran. Yuk kita sambilan buka bersama, kita langsung pantengin di dalam ada apa aja. Let's go! Wah, habis war takjil rasanya kurang lengkap nih kalau belum makan nasi. Langsung kita bukber yuk di warung Sunda. Tuh lihat, tempatnya cozy banget kan sahabat Daai. Bikin nambah nyaman saat kita buka puasa. Sate jamurnya digrill dulu nih sampai matang. Wah, langsung kecium nih aroma satenya. Karedoknya jangan sampai ketinggalan nih kalau mampir ke warung Sunda. Ini sih wajib coba ya. Kumaha damang akang teteh sahabat Daai, abdi teh jadi kesundaan pisan euy. Sabab interior warung Sunda teh Sunda pisan. Tadi kita udah berburu takjil di daerah Kebonjeruk. Nah kebetulan kali ini aku juga lagi berada di warung Sunda, salah satu pelopor restoran Sunda pertama di Tangerang dan sudah punya 4 cabang, termasuk cabang di mana kita berada saat ini, yakni cabang Kebonjeruk, Jakarta Barat.
Untuk sahabat-sahabat Daai, selama bulan Ramadan, Warung Sunda akan membagikan free takjil bulan Ramadan, yakni berupa kurma nih. Sahabat-sahabat Daai bisa lihat betapa banyak makanan di depanku yang looks-nya beneran tempting. Kita mulai buka dengan asinan Jakarta terlebih dahulu, sahabat Daai. Di sini udah ada asinan Jakarta yang porsinya banyaknya bukan main. Kerupuknya juga sebesar muka nih. Kita cobain dulu kerupuknya pakai saus asinan Jakartanya, sahabat Daai. Oke, kita cocol. Mari kita coba. Bumbunya enak banget. Bumbunya itu ada asam-asamnya gitu loh, sahabat Daai. Tekstur kacangnya tapi berasa, dan dia ada acidity kayaknya dari jeruk limau atau jeruk nipis gitu deh, sahabat Daai. Supaya lebih komplit, kita tuangin langsung ya, sahabat Daai. Tuh, sambalnya itu bukan tipikal yang terlalu pekat gitu, jadi dia masih ringan. Wah, isinya ternyata lengkap banget loh, sahabat Daai. Ada kacang tanahnya yang masih utuh-utuh nih, jadi garingnya kres-kres ya kan. Mari kita coba. Deres, asinannya fresh banget, sahabat Daai. Sayurnya masih krenyes-krenyes ditambah bumbu kacang yang rasanya comforting. Seger banget, sahabat Daai. Aku sukanya dia bukan tipikal bumbu kacang yang bikin belenek, tapi malahan dia kayak fresh. Beneran di mulut itu kayak nggak bikin enak sama sekali. Beneran, sahabat Daai harus cobain. Apalagi sayurannya kan crunchy kan. Jadi waktu dimakan tuh enak banget, sahabat Daai. Yang berikutnya pengen aku cobain adalah sate jamurnya terlebih dahulu, sahabat Daai. Uniknya di Warung Sunda ini juga ada makanan yang vegetarian friendly. Salah satunya adalah sate jamur, dan ini wanginya enak banget, sahabat Daai. Oh wow, ada smoky-smokinya, efek pemanggangan, dan bumbu kacangnya yang ini baru tipikal bumbu kacang yang pekat gitu loh, sahabat Daai. Mari kita coba. Teksturnya chewy dan effortless waktu dimakan. Kenyal-kenyal, chewy, enak banget. Udah nggak ada aroma jamur sama sekali, effortless gigitnya, enak banget, sahabat Daai. Next, ini adalah tempe goreng sambal gobet. Aku juga sendiri sebenarnya nggak tahu sambal gobet itu apa. Cuman kalau aku lihat di atasnya ini kayaknya ada daun popohan. Terus ada sambal merahnya juga, ada cabai merahnya di sini, sama kayaknya di mix sama tomat gitu deh. Jadi kayak sambal tomat ditambahin daun popohan itu, sahabat-sahabat Daai. Mari kita coba. Wow, pedasnya nampol, sahabat Daai. Pecinta pedas wajib coba nih. Dia seger banget, terus pedasnya tuh pelan-pelan naik, dan dia kayak rada asem. Mungkin dari tomat yang dihancurin berbarengan dengan cabenya itu, sahabat Daai, tapi pedas banget. Ini udah mulai kepedesan nih, sahabat Daai. Mungkin boleh kali ya, aku makan esnya terlebih dahulu, sahabat Daai. Ini adalah es khas dari Warung Sunda, yang isinya udah lengkap banget. Mari kita coba. Enak banget, manisnya nggak over dan tekstur dari alpukatnya bikin rasanya makin nyaman. Jadi dia itu rasanya creamy banget. Cuman ini kayaknya creamy-nya bukan creamy yang santan banget. Mungkin dia ada mix dengan susu. Jadi ini rasanya nggak terlalu berat. Nggak bikin kita kayak kenyang enek gitu loh. Terus ada tekstur alpukatnya juga yang bikin rasanya enak banget, sahabat Daai. Nggak overly sweet, enak banget. Kita lanjut. Salah satu main dish yang dimana setiap ke warung makan Sunda, pasti sahabat Daai di rumah akan nemuin ini, yakni nasi liwet. Sahabat Daai bisa lihat how tempting it is. Ada petenya, ada potongan cabai merah besar-besarnya juga. Makan nasi liwet mah, jangan makan nasinya aja. Kita pakai juga karedoknya. Karedok ini kan adalah makanan khas dari Jawa Barat ya, sahabat Daai. Dan tumis pakisnya, sahabat Daai. Tumis pakisnya juga ada tomatnya juga nih, sahabat Daai. Jadi ada acidity-nya juga ya. Kita cobain langsung sebelumnya nasi sama petenya aja nih, sahabat Daai. Mari kita coba. Nasi legit dan pulen yang digabung dengan pete bikin nasi liwetnya juara. Petenya fragrant banget.
Waktu dikunyah tuh langsung nyebar ke semua mulut. Nasinya juga legit, pulen, enak banget. Sekarang kita gabung sama karedoknya sahabat Daai. Mari kita coba. Mari kita coba. Dicampur karedok jadi makin pas nih rasanya. Karedoknya seger banget. Semua sayuran di dalam itu masih kriuk-kriuk semua sahabat Daai. Sekarang kita coba nasi liwet pakai tumis pakisnya. Mari kita coba. Mari kita coba. Wow, tumis pakisnya bakal jadi favorit Richard nih. Wow, luar biasa. Biasanya orang kalau masak tumis pakis, pasti pakisnya udah keburu benyek-benyek gitu kan, karena overcook. Yang ini beneran masih garing, seger banget rasanya sahabat Daai. Tapi kayaknya rasanya kurang nih kalau makan nasi doang tanpa nyobain pepes tahu khas warung Sunda. Jadi ini tipikalnya kayak tahu tim gitu. Jadi dia udah nyatu di dalam daun pisangnya. Jadi udah pasti jauh lebih wangi karena di wrapping dengan daun pisang dan baru dikukus gitu ya. Kita cobain dulu ya sahabat-sahabat Daai. Mari kita coba. Mari kita coba. Wangi daun pisang dan kemangi bikin pepes tahunya tambah mantap sobat Daai. Wangi daun pisangnya itu bener-bener fragrant yang nyerap banget sampai ke dalam. Terus di sini tuh ada dikasih daun kemangi juga. Jadi bikin pepes tahunya itu jauh lebih wangi lagi dan dia itu bener-bener soft, bener-bener enak banget. Kita cobain makan si pepes tahu dengan nasi liwetnya ditambahin sambal free refill di warung Sunda. Karena aku suka yang asam-asam, aku bakalan pakein sambal dabu-dabunya terlebih dahulu. Kira-kira gimana nih rasanya sahabat Daai? Mari kita coba. Mari kita coba. Semua varian sambal di sini juara banget nih, pedasnya nampol. Sambal dabu-dabunya enak banget sahabat Daai. Bukan sambal yang asam doang, tapi ada manis-manisnya, ada asin gurihnya. Wah, sambal di sini sih juara dunia. Mereka bikin sambal, tapi kondimen dalam sambalnya semuanya masih krauk-krauk, masih seger, masih fresh. Itu benar-benar wow, luar biasa sahabat Daai. Nah, kalau sahabat Daai nanya nih, kira-kira kalau lagi berkunjung ke warung Sunda, rekomendasi dari kamu mana aja nih, Cat? Gitu kan. Yang pertama, asinan Jakartanya top marko top. Enak banget sahabat Daai. Yang kedua, tumis pakisnya ini juara. Ini mah juara banget. Dan kalau sahabat Daai suka nih daun popohan, boleh banget cobain tempe goreng sambal gobetnya. Dan yang pastinya, es khas warung Sunda yang cuman ada satu-satunya di warung Sunda dong. Namanya aja es warung Sunda, betul nggak sahabat Daai? Jadi sambilan setelah ini aku bakalan ngabisin ini semua makanan yang udah aku pesen di warung Sunda. Sahabat Daai di rumah yang mungkin punya rekomendasi restoran untuk kita datangin atau bahkan mungkin punya restoran yang mau kita review langsung, boleh banget drop komennya di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel kita di Cerita dan Rasa. Dan kita juga tayang setiap hari Minggu di Daai TV. Cerita dan Rasa, makan enak, makan sehat. Aku lanjut makan ya sahabat Daai.